Eh, kita masih kita lanjutkan pembahasan tentang fikih puasa. Ini sudah pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kaitannya dengan al-ayyamu manhiyu al-ayyamu al-manhiyu an siyamiha, yaitu hari-hari atau waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Hari-hari atau waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Jadi dalam fikih ada beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang yang menunjukkan bahwasanya ada hari-hari tertentu yang dilarang puasa Tentunya selain puasa Ramadan tentunya, karena tidak ada hari larangan di dalam Ramadan itu. Jadi di luar Ramadan itu ada hari-hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Di antaranya ada yang diharamkan, antaranya juga ada yang makruh, ada yang dimakruhkan. Yang pertama adalah hari-hari yang dilarang itu adalah yang pertama an-nahyu an siyami yaumil idain, yaitu larangan berpuasa pada 2 hari raya. Jadi tidak boleh kita Idul Fitri, Idul Adha kita berpuasa, tidak boleh. Ajma'ul ulama ala tahrimi shaumi yaumai al-idain. Ulama sepakat. Jadi ini ijma'. Kalau sudah ijma' itu kekuatan hukumnya sudah tidak bisa dianu lagi. Jadi ijma' para ulama adalah tidak boleh kita ini berpuasa pada 2 hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha, dan bahkan haram hukumnya, tidak boleh. Bukan hanya dilarang, tapi seorang yang melakukannya akan mendapatkan dosa, berdosa seorang. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah, sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Nabi memerintahkan agar dia berkeliling di Madinah itu untuk umumkan kepada kaum muslimin pada saat itu. Apa pengumumannya? Isi pengumumannya adalah an la tasumu hadhil ayyam, tidak boleh puasa hari ini, maksudnya hari raya itu. Tidak boleh puasa hari ini. Fa innaha ayyamu aklu wa syarbun wa dzikrullahi azza wajalla, karena hari raya adalah hari untuk makan minum dan hari untuk berzikir kepada Allah. Jadi tidak boleh. Nabi melarang kita untuk berpuasa pada 2 hari raya itu. Ini riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soihan yasihu an la tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamu aklun wa syarbun. Sama lagi dengan hadis tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda bahwasanya tidak boleh puasa pada hari ini, maksudnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu, karena 2 hari raya ini adalah hari untuk makan dan minum. Jadi tidak boleh secara mutlak, tidak boleh berpuasa. Wa ajaza ashabu Syafi'i, akan tetapi sebagian madhab Syafi'i siyamu ayyami tasyrik, yaitu membolehkan pada hari-hari tasyrik saja. Ini hanya tapi bagi kalangan ashab Syafi'i saja, tapi yang lain tetap tidak boleh. Mayoritas tetap tidak boleh hari tasyrik pun. Jadi ada pembagiannya. Kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha-nya jelas, semua sepakat nih, tidak ada yang berselisih larangannya atau haram. Tapi untuk hari tasyrik khilaf ulama. Menurut jamhur, menurut mayoritas ulama sama, tetap diharamkan pada saat itu, tidak boleh berpuasa. Tapi menurut ashabus Syafi'i, pengikut Syafi'i, dibolehkan untuk tasyrik. Tapi pembolehan boleh ini untuk puasa yang wajib menurut mereka. Adapun puasa sunnah tidak boleh, puasa Senin Kamis tidak boleh, atau puasa Ayyamul Bid tidak boleh. Tapi kalau puasa yang hanya dibolehkan di sini oleh ashabus Syafi'i, yang boleh itu adalah puasa yang wajib, yang punya sebab kewajibannya seperti qadha, sudah boleh kalau qadha.
atau puasa nadar, ya itu juga dibolehkan, atau puasa kafarah karena dia jatuhnya kepada hukum wajib 3 puasa ini. Maka boleh bagi ashab Syafi'i untuk melakukan puasa ini di 3 hari tasyrik itu, di 3 hari tasyrik. Tapi untuk yang lain tetap tidak membolehkan karena itu masih dalam hari raya, masih hari makan minum, ya. Tapi khusus untuk Syafi'iyah maka mereka memberi keringanan. Tapi selama catatannya adalah puasanya puasa yang berkaitan dengan puasa yang wajib seperti 3 puasa tadi. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan ini adalah oh ini sudah sekaligus Anda baca 2 tadi ya. Jadi jelas ya, puasa, untuk puasa yang dilarang puasa itu Idul Fitri, Idul Adha, jelas sepakat tidak boleh bahkan haram. Tapi untuk tasyrik, ya untuk hari tasyrik maka jumhur tetap melarang, ya tetap melarang tasyrik. Tapi bagi ashab Syafi'i membolehkan, tapi dengan catatan bukan puasa yang sunnah, tapi puasa yang wajib, yang ada sebab wajibnya seperti 3 puasa tadi. Kemudian yang dilarang adalah ya an-nahyu an siyami yaumul jum'ah munfaridan. Tidak boleh puasa pada hari Jumat sendiri. Maksudnya sendiri ini maksudnya khusus hari Jumat saja dia berpuasa, tidak boleh. Ya, jadi khusus hari puasa tidak boleh. Adapun mungkin hari Jumat itu bertepatan dengan puasa Daudnya umpama ya, hari Rabu dia puasa, kemudian Kamis dia tidak puasa, Jumat kan puasa, jadi Rabu Jumat dia puasa. Ini boleh karena ada sebab. Ya, atau mungkin hari Jumat itu jatuh hari Asyura atau hari-hari yang lain yang memang disunahkan berpuasa, maka boleh pada saat itu. Tapi yang dilarang di sini adalah khusus puasa tanpa sebab di hari Jumat. Maka ini tidak boleh. Termasuk juga hari Sabtu sama. Puasa Jumat dan Sabtu tidak boleh. Dalam hadis Nabi melarang puasa hari Sabtu. Di antara sebabnya adalah karena hari Sabtu ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Maka kita tidak boleh juga infirodah di sini. Tidak boleh puasa khusus hari Sabtu, tidak boleh. Karena menyerupai orang Yahudi dalam hal mengagungkan hari Sabtu. Karena hari Sabtu ini hari raya orang Yahudi. Tidak boleh. Begitu juga yang dilarang adalah an-nahyu an shaumi yaumus syak. Larangan berpuasa pada hari-hari yang diragukan. Hari-hari yang diragukan. Hari-hari yang diragukan itu seperti apa? Umpama ini sebentar ini kan Sya'ban, kemudian nanti di tanggal 29 kita memastikan nanti kan 29 sore Sya'ban itu kita pastikan apakah ada hilal atau tidak. Nah, kalau tidak terlihat hilal, di mana-mana tidak terlihat hilal, maka tidak boleh kita puasa besok hari. Umpama hati-hati kita puasa besok, tidak boleh. Atau puasa sunnah tidak boleh juga karena ini hari yang diragukan. Maka tidak boleh ada puasa di situ. Ya, tidak boleh ada puasa kecuali dikecualikan ya, kecuali para ulama mengecualikan bagi orang yang memang sudah terbiasa atau memang ada sebabnya dia puasa itu, seperti puasa Daud umpamanya. Atau mungkin kebetulan hari Syak itu, hari yang diragukan itu jatuh tepat pada hari Kamis karena ada sebab, maka ini dibolehkan. Tapi kalau dia berpuasa dalam rangka hati-hati, ya ini tidak boleh. Tidak boleh karena ini hari-hari yang diragukan, maka tidak dilarang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nahyu an shaumud dahri. Tidak boleh juga puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Jadi puasa terus ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini haram hukumnya. Disebutkan bahwasanya yahrumu siyamus sanah kulluha. Diharamkan bagi seseorang dia berpuasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh dia puasa ini. Tidak boleh. Ya. Bima fihal ayyam allati naha asy-syari' anis siyamiha. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la shoma man shoma al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus. Ya, Nabi mengingkari. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu kalau puasa kadang puasa, kadang tidak. Makanya dalam hadis Aisyah mengatakan, saya kalau melihat Rasulullah itu kalau lagi puasa seolah-olah tidak pernah buka.
Nabi itu ya. Kalau lagi puasa tuh puasa terus. Tapi kalau lagi tidak puasa seolah-olah seperti tidak kelihatan puasa. Kalau lagi tidak puasa tuh tidak puasa gitu Nabi. Jadi Aisyah tadi ya itulah kita ini istilahnya ahlu sunnah, itu namanya ahlu sunnahnya namanya pertengahan. Tidak boleh juga kita berlebih-lebihan. Maka Nabi melarang satu tahun itu berpuasa tidak boleh. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian an-nahyu an siyamil mar'ati wa zawjuha hadir illa biidni. Ya. Begitu juga ini bagi perempuan ya, khusus bagi perempuan tidak boleh bagi perempuan dia berpuasa sunnah ya, puasa sunnah ini. Dia tidak boleh dia berpuasa sunnah kalau suaminya ada di rumah dan tanpa izin suami. Artinya perempuan kalau dia mau puasa sunnah Senin Kamis ya, Ayyamul Bid ya, atau puasa-puasa sunnah yang lain wajib izin kepada suami. Tidak boleh puasa lalu umpama roh izin mada puasa naik ya. Kalau suaminya mengizinkan ya. Kenapa? Karena suami lebih berhak ya terhadap istrinya. Karena puasa itu kan hukumnya sekedar sunnah, tapi dia melayani suaminya adalah kewajiban. Ya, dia melayani suaminya adalah sebuah kewajiban. Di sini disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu an tasuma wa zawjuha hadirun hatta tasta'dhinuhu. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah dan tidak mengizinkan sampai dia tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tasumul mar'ata yauman wahidan. Tidak boleh seorang perempuan berpuasa satu hari wa zawjuha syahidun ila biidni. Sedangkan ada suaminya di situ ya di rumah kecuali atas izin suaminya. Illa Ramadan, kecuali yang dibolehkan Ramadan. Kalau Ramadan kan puasa wajib. Jadi tidak ada istilah minta izin, karena puasa yang wajib tidak ada kewajiban istri minta izin kepada suami. Ini riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dan juga Muslim. Wa qad hamala ulama'i hadhihi an-nahyu ala tahrim. Para ulama sebagian mengatakan larangan ini adalah larangan yang menunjukkan keharaman. Jadi bukan sekadar makruh, tapi haram menurut sebagian ulama. Wa ajazu lizauj an yufsida siyamu zaujatihi law somat. Maka pada saat itu boleh suami memaksa istrinya untuk membatalkan puasanya. Andai istri itu berpuasa, puasa sunnah tanpa izin suami, jadi sudah puasa dia tidak tahu izin suami, maka suami berhak melarangnya. Boleh. Nah, suami melarang, suruh batalkan puasanya. Ya. Ya, karena apa? Karena besarnya hak suami kepada istri. Wa hadza fi ghairi Ramadan. Ya. Kama jaa fil hadis, ini selain puasa Ramadan ya, sebagaimana datang dalam hadis, fa innahu la yahtaju ila idzni minaz zauj, karena puasa Ramadan, puasa wajib itu tidak tidak perlu izin kepada suami. Wa kadzalika lah antasuma min ghairi idnihi idza kana ghaiban fa idza qadima lahu an yufsida siyamuha. Boleh juga umpama seorang istri puasa, sudah terlanjur puasa sunnah ya, perempuan istri ya, tadinya kan suaminya safar, umpama safar kan dia, kalau suami safar tidak perlu izin istri itu. Jadi yang dituntut istri izin puasa sunnah itu karena suaminya ada di rumah. Tapi kalau suaminya safar tidak perlu izin. Mau izin sama siapa? Penghalangnya kan tidak ada ya kan. Jadi boleh puasa, tapi kalau suaminya sudah sampai ke rumah dalam keadaan istrinya berpuasa, maka suami boleh memerintahkan istri untuk membatalkan puasanya ya, karena ada hajat suami umpama seperti itu. Maka suami tidak berdosa karena dia punya hak di situ, dan istri juga tidak berdosa ketika dia membatalkan puasa itu. Dia tetap dapat pahala itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi jelas ya. Jadi setiap niat kebaikan itu pasti dapat pahala. Tetap dapat pahala istrinya. Wa ja'alu marduz zauj
Begitu juga wa ajizuhu an mubasyaratuha mithlu ghaibatuhu anha. Para ulama juga mengkiaskan. Jadi suami yang safar dengan suami yang sakit itu dikiaskan. Jadi kalau kalau istri puasa tanpa izin suami, kalau suaminya sakit boleh itu. Atau suaminya termasuk laki-laki yang tidak bersahwat lagi, maka boleh, dibolehkan. Jadi disamakan dengan adanya suami di situ tuh, jadi sama dengan tidak adanya, menjadi halangan tadi. Jadi orang anu sere, orang marum pama tinggawan anu. Nah, maka istri jadi hukum suami yang seperti itu sama seperti tidak ada suami, sama dengan safar suaminya. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu izin kalau dia berpuasa. Begitu juga larangan-larangan yang lain. Kita lompat aja ini biar tidak, karena mungkin tinggal sekali lagi ya, tinggal sekali pertemuan kalau nggak salah kita ini. Ya. Karena ini pembahasannya masih banyak, kita lompat. Di sini juga puasa-puasa sunnah kita lompat aja dulu, nanti kita bahas di lain waktu saja. Sekarang kita masuk ke adabus syiyam, adab-adab atau dalam kitab yang lain tuh kadang disebut sunnah-sunnah ya. Jadi adab-adab atau sunnah-sunnah puasa. Sunnah yang pertama atau adab yang pertama adalah as-suhur atau as-sahur. Makan sahur, ini jelas. Ini termasuk adab berpuasa atau sunnah, bahkan dia sangat-sangat dianjurkan dalam syariat. Maka Nabi mengatakan sahurlah kalian, tasahharu, ya, sahurlah kalian, karena sesungguhnya ahli kitab mereka kalau puasa tidak sahur, ya. Ahli kitab kalau mereka puasa tidak sahur, tidak ada makan sahurnya mereka, maka selisihilah mereka, kata Nabi SAW. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya ahli kitab juga puasa, ya. Jelaskan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita itu maksudnya adalah ahli kitab tadi, Yahudi dan Nasrani. Mereka juga berpuasa, maka Nabi memerintahkan selisihi mereka. Mereka itu kalau puasa tidak sahur, ya. Maka kita diperintahkan untuk sahur. Nabi juga mengatakan, ya, tasahharu fa innas sahur barokah. Sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi tidak hanya menguatkan badan ya. Jadi salah satu hikmah sahur itu adalah menguatkan badan. Tapi di sisi lain sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Nabi juga mengatakan alaikum bihadas sahur fa innahu al-ghadaul mubarak. Hendaklah kalian makan sahur karena sahur adalah makanan yang paling diberkahi. Jadi di antara makanan yang Allah rezekikan kepada kita itu yang paling diberkahi adalah yang kita gunakan untuk makan sahur itu. Nah, bima yatahaqqaqu, dengan apa sahur disebut sahur itu, dengan apa? Makan minumnya itu dengan apa? Dalam bentuk apa? Ya disebut sahur itu. Wa yatahaqqaqu sahur bi katsirit ta'ami wa qaliluhu. Sahur itu tidak ada batasan. Baik sedikit maupun banyak tidak ada batasannya. Walau bijur'atin ma, sekalipun hanya dengan seteguk air kalau diniatkan untuk sahur sudah termasuk sahur. Jadi tidak ada batasan disebut sahur. Nah, kemudian hanya saja waktunya para ulama membatasi waktu sahur ini. Disebutkan di sini waktunya adalah waktu sahur min muntasiful laili ila tulu'il fajri. Jadi sahur itu waktu mulai awalnya adalah dari pertengahan malam sampai terbit fajar, itu sampai terbit matahari atau masuk waktu subuh. Ya, wal mustahab ta'khiruhu. Ya, dan yang paling utama adalah mengakhirkan sahur. Jadi kalau tengah malam berarti ya sekitar jam 1 sudah boleh ya, kita makan sahur itu. Hanya saja yang lebih utama dia diakhirkan karena lebih berkah, kemudian lebih menguatkan, lebih menguatkan. Mungkin ini kalau kita sahur awal malam mungkin pada posisi-posisi tertentu ya, kombing nyeri maru ya, itu juga tidak mengapa.
agar nanti nggak tanggung lagi kan, sudah telat kita tidur, umpama mau tidur jam 1 umpamanya kan, piatu ngahasawali jam 3 atau jam 4 umpamanya kan repot juga nanti. Nah, tidak mengapa kita majukan sahurnya, nanti kita sahur, kita tidur, bangun tinggal sholat subuh. Yang penting ada niat sahurnya itu, dan waktunya para ulama mengatakan dari pertengahan malam sampai fajar ya. Adapun jam 9, jam 10 ya tidak disebut sahur, makan malam itu ya. Ya, sahur jam 10 enggak termasuk sahur. Karena para sahabat itu kalau makan sahur itu mereka, para sahabat kemudian Rasulullah SAW, kalau makan sahur itu ya biasanya menjelang subuh. Ya, menjelang subuh. Di sini ada hadis Tsabit radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan tasahhurna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian selesai makan sahur, pergi berangkat salat. Jadi dekat aja jaraknya ini. Qultu, maka Zaid ya bertanya, ya, kam makana bainahuma, berapa jarak antara kalian makan sahur dengan kalian sholat itu, sholat subuh? Dia mengatakan qala khamsina ayat, lebih kurang 50 ayat, bacaan 50 ayat ya, lebih kurang 20 menitan lah mungkin ya, 20 sampai 25 menit lebih kurang ya. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau kita kalau kita analogikan dengan waktu sekarang, mungkin dekat-dekat waktu imsak itu mungkin ya, dekat-dekat waktu imsak itulah makan sahurnya Rasulullah tadi ya, dan para sahabat dekat-dekat waktu imsak mereka mulai makan sahur, karena tidak lama mereka ini antara makan dengan sholat itu hanya sekitar bacaan 50 ayat Al-Quran, jadi dekat sekali waktunya. Kemudian juga yang sunnah bagi kita adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka, bersegera dalam berbuka. Nah, ini juga disunahkan. Jadi di sini ya, saya baca ya. Wa yastahibu lis-shaimi an yu'ajjilal fitra. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk bersegera berbuka mata tahaqququ ghurubi syams, mata tahaqququ ghurubi syams, kapan saja tenggelamnya matahari, kapan saja datang waktu maghrib. Maksudnya dimanapun dia berada, tidak mesti di rumah, kapan saja itu dimana dia berada. Yang dianjurkan itu adalah selama dia mendengar maghrib, masuk maghrib, entah di pasar, di kantor atau di mana dia sedang bekerja, maka yang dianjurkan adalah berbuka pada saat itu juga, tidak boleh ditunda. Biar sempurna tidak boleh ya. Dan berbuka ya cukup berbuka tadi dengan air atau kurma tadi. Dia batalkan dulu istilahnya puasanya, berbuka dulu. Jadi jangan dulu tak umah wa pohon enggak, dan tidak sunnah begitu, bahkan lama nanti, karena kita dianjurkan untuk menyegerakan sahur. Sama juga kenapa lebih kita dianjurkan untuk disegerakan sahur, karena ahli kitab juga begitu, puasanya justru kepepet ahli kitab tuh. Jadi mereka menunda untuk berbuka. Kalau ahli kitab tidak sahur terus berbuka ditunda. Di puasa ahli kitab tuh begitu. Akhirnya Nabi salah satu cara menyelisih mereka ini ya, yaitu bersegera dalam sahur, makan sahur. Bersegera dalam berbuka maksud saya, maaf ya. Bersegera dalam berbuka. Nabi mengatakan la yazalu nasu bi khairin, manusia selalu berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitri, selama dia menyegerakan berbuka. Jadi kita ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama kita bersegera dalam berbuka. Wayan bagi ayyakun al-fitr ala rotobatin witron ya, maka yang layak untuk digunakan untuk berbuka ya, disunahkan adalah kita makan kurma 3 biji, atau pokoknya witir ya, witir, boleh 1, boleh 3, boleh 5
Ya, witir. Kalau witir kita mungkin 15, 17 ya. Ya. Pokoknya jumlah witir yang disunahkan. Fa'il lam tajid fa'alal ma, kalau tidak ada kurma maka cukup dengan air, Fa'an Anas, ya, ada hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalli, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat maghrib beliau berbuka dulu dengan kurma. Iya, beliau berbuka dulu dengan kurma. Fa'ilam takun fa'ala tamrat, kalau tidak ada kurma yang basah, ya kurma yang kering, tidak masalah. Fa'ilam takun hasawat minma, kalau tidak ada yang lain cukup dengan air, ya, cukup dengan air. Palandai ge akrab bukare sendo, ya. Matani-tani yang berat-berat kita ini, ya, kalau buka ya. Ya, bahkan ada juga ya dom seke bawar hanur bini baso do lewat sampai coba kan. Iya kan ngebaso kan ngiri ngoreng nggak baso kan. Biasa antri segala macam, besi berat itu makanan itu. Ini sudah salah pola kita dalam berbuka. Jadi untuk kesehatan pun tidak bagus itu, tidak bagus ya. Maka yang paling baik itu ya petunjuk Nabi ini sudah paling baik sudah. Karena kata para peneliti kurma ini mengandung gula, tapi luar biasanya gula di kurma ini tidak membuat diabetes, ya, ajib ya. Kone mengasa dos wali kurma ya tidak menyebabkan diabetes, padahal gulanya tinggi itu ya. Dan itu ya makanya dianjurkan. Jadi kalau kita makan kurma kata ahli ya, maka lambung itu akan sehat dia. Berarti ya tidak rusak lambung itu. Yang pertama, yang kedua dia bisa cepat mengembalikan tenaga. Jadi karena gulanya itu, jadi tenaga seorang tuh bisa cepat kembali. Ini ajib ya. Ini apa namanya dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Sudah isya? Kira kayu. Kita lanjutkan sedikit ya, stoik 3 stoik. Nanti kita bahas pada pertemuan yang terakhir mungkin kemana, yaitu pembatal puasa, pembatal. Yang kita lanjutkan sedikit yaitu kemudian dianjurkan untuk berdoa, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Imam An-Nawawi ya berdoa bagi orang berpuasa mustajab itu dari awal puasa sampai berbuka. Kapan saja kata Imam An-Nawawi. Jadi sebetulnya sekalipun memang ada waktu-waktu khusus seperti lagi sahur, lagi berbuka itu memang tapi kata Imam An-Nawawi secara keseluruhan orang yang berpuasa dari fajar sampai terbenam matahari berbuka itu pada saat itu mustajab semua doanya. Ini makanya kita manfaatkan ya kalau dalam keadaan berpuasa itu untuk perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga adab yang selanjutnya adalah al-kaffu amman yatanafi ma'asyami, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang merusak puasa. Ini juga adab, ini juga yang harus kita perhatikan. Saya bacakan sedikit ya. Asyamu ibadah min afdalil qurubat. Puasa itu adalah ibadah yang paling afdal di antara ibadah-ibadah yang ada. Ya. Syara'ahullahu ta'ala liyuhadziban nafs. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah puasa ini untuk membersihkan jiwa kita. Jadi tidak hanya sekedar puasa nahan lapar, nahan haus, tidak, tapi tujuannya adalah membersihkan jiwa wa ya'uduhal khair, dan agar kita terbiasa dengan perbuatan baik. Kan beda ya, beda puasa lawati sendai. Kalau puasa sendai kita akan menjaga ya, baik tutur kata kita, pandangan kita, semua kita jaga. Dan biasanya kalau kita puasa kita akan isi kegiatan itu dengan perkara-perkara baik. Beda dengan kalau tidak puasa. Maka ini tujuan puasa salah satunya itu. Ya, dan tujuan akhirnya adalah wa tahsilu lahu taqwa allati dzakarahallahu taala fi qoulihi. Dan juga hasil akhir dari itu semua jadi membersihkan jiwa, kemudian membiasakan kepada kebaikan yang akhirnya memang tujuannya untuk takwa puasa itu. Untuk takwa ya, sebagaimana ayat yang ana baca tadi itu. Ya, makanya kita dilarang
berkata-kata kotor dan seterusnya ya, dalam saat-saat berpuasa. Dan kita dianjurkan untuk banyak ibadah. Salah satunya adalah al-judu wa mudarasatul Quran. Banyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi kita banyak membaca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita pahami, kita tadabburi. Itu dianjurkan dalam hal kita ketika sedang berpuasa. Dan beristihad, bersungguh-sungguh di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita perbanyak ibadah ya, termasuk kalau kita punya waktu ya, kita usahakan untuk beriktikaf di hari puasa Ramadan yang terakhir. Demikian ya yang bisa kita sampaikan, karena sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sekian. Ada salah-salah kata, namun maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.